Selamat pagi, murid-murid kelas remaja, dewasa, dan senior. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dalam sekolah minggu. Kita akan belajar satu pokok pembelajaran, yaitu tentang mendengarkan panggilan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita peka terhadap panggilan Tuhan dan kita mau dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti pujian yang sudah kita pujikan di awal tadi. Satu pujian yang indah. Jadikan aku pancaran berkat. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia di dalam kehidupan kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Tuhan akan memimpin dan menolong kami dari awal pertengahan ke akhirnya, supaya kami diberi pengertian, untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang kami pelajari hari ini, yang kami dengarkan, yang kami baca, dan semuanya boleh menolong kami untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami percaya Tuhan berkati. Kami serahkan sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagian pertama kita akan belajar tentang panggilan Allah untuk Abram mendapat berkat. Kalau kita melihat latar belakang keluarga Abram, kita tidak tahu apakah keluarga Abram merupakan keluarga yang menyembah Tuhan. Karena kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, dicatat di situ hanya keturunan-keturunan saja, tetapi tidak diberitahukan apakah keluarga itu adalah keluarga yang taat, keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Demikian pula dengan latar belakang Abram. Pada pasal yang ke-12 di situ langsung dituliskan atau dicatat bahwa Tuhan Allah memanggil Abram secara pribadi untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya dan keluarganya dan pergi mengikut kepada Tuhan, kemana Tuhan akan tunjukkan dia harus pergi. Di saat dia meninggalkan keluarganya, maka dia dituntut untuk memulai hidup yang baru bersama-sama Tuhan, yang mungkin harus bertolak belakang dengan kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan oleh keluarganya, dan dia harus taat dan turut kepada perintah dan arahan dari Tuhan. Jadi dia harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan saat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarganya dan setiap kebiasaan atau tata cara yang mungkin dulu
sudah dia jalani begitu lama, karena kita tahu tadi dia meninggalkan keluarganya, atau saat dia dipanggil oleh Tuhan dia berumur 75 tahun. Jadi sesuatu hal kebiasaan yang sudah cukup lama yang harus dia tinggalkan dan memulai sesuatu yang baru bersama-sama Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan Abram sendirian. Tuhan menyertai dan bahkan memberikan janji-janji yang luar biasa, janji-janji berkat bagi Abram oleh karena Abram sudah mau mengikut Tuhan dan mendengarkan panggilan Tuhan. Janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abram antara lain, Abram dijadikan bangsa yang besar, Abram akan diberkati, Abram dibuat masyhur namanya, Abram akan dijadikan berkat, orang-orang yang berkati Abram akan diberkati Allah, orang-orang yang mengutuk Abram dikutuk Allah. Melalui Abram semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Setelah Abram sampai di Kanaan, Allah berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Pada masa kini, Allah pun masih memanggil setiap orang untuk menjalankan tugas khusus yang dia rindu ingin orang-orang tersebut lakukan. Untuk kita lakukan sesuai apa yang dia kehendaki. Nah, bagi orang yang percaya, kita terutama dipanggil untuk memisahkan diri dari dunia ini, dalam arti tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan dosa, kita dipanggil, dipisahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kemauan Tuhan untuk kita lakukan. Namun bersamaan dengan panggilan itu, Allah memberikan banyak berkat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan berkat yang terbesar yang diterima oleh setiap orang yang percaya, yang merespon panggilan Tuhan adalah berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, dan memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Bagian yang kedua adalah panggilan Allah untuk Abram menjadi berkat. Dari janji-janji berkat yang tadi sudah saya bacakan, 8 berkat yang dijanjikan Allah semuanya sudah terpenuhi. Meskipun tidak cukup jika dipaparkan di dalam pelajaran ini ya. Banyak sekali ya. Abram dijadikan bangsa yang besar, Abram akan diberkati, Abram dibuat masyhur namanya, Abram akan dijadikan berkat, orang-orang yang berkati Abram akan diberkati Allah, orang-orang yang mengutuk Abram dikutuk Allah. Melalui Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Setelah Abram sampai di Kanaan, tanah Kanaan diberikan kepada keturunannya. Nah, kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, di kitab Kejadian, tentang perjalanan Abram dan keturunannya, kita tahu bahwa ke-8 janji itu sudah digenapi dan dipenuhi. Bahkan, janji bahwa Abram akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, juga sudah digenapi tidak dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Semua bangsa mendapat berkat dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Itu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nah, kita tahu bahwa Abram di dalam kehidupannya, ketika dia dipanggil Allah, ada berkat-berkat yang diberikan kepada Abram, dan itu sungguh luar biasa. Tetapi tidak berhenti di situ saja, ya. Berkat yang diterima Abram harus disalurkan. Abram harus menjadi berkat bagi banyak orang. Abram harus menjadi berkat bagi banyak bangsa, ya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan berkat di dalam kehidupan kita, jangan kita menyimpan berkat itu sendiri buat kita, ya. Wah, saya dapat berkat dari Tuhan, saya simpan, saya nikmati sendiri, saya mau bersenang-senang sendiri. Tidak, tetapi Tuhan menginginkan setiap orang percaya yang menerima berkat daripadanya untuk bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarga, sanak saudara, teman-teman, ya, siapa saja yang bisa kita berikan berkat kita, ya, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya. Terutama
berkat tentang keselamatan. Ketika kita menerima keselamatan di dalam kehidupan kita, janji Allah yang luar biasa itu, berkat yang besar itu, maka kita pun harus membagikan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita bagikan berkat itu bagi mereka. Sehingga mereka juga menerima berkat yang besar itu, melebihi segala sesuatu yang di dunia ini. Melebihi kekayaan, kesehatan, kepandaian, talenta, melebihi semuanya itu. Yang terbesar adalah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka boleh menerima sukacita keselamatan itu di dalam kehidupannya. Itu bagian yang kedua. Bagaimana kita dipanggil Allah tidak hanya untuk diberkati, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagian yang ketiga adalah panggilan Allah untuk Abraham memerlukan respon. Ketika Abraham dipanggil Allah, keluar dari keluarganya, meninggalkan keluarganya, dan menuju ke suatu tempat yang pada saat itu mungkin Abraham tidak tahu saya itu mau dibawa kemana oleh Tuhan. Ya, saya itu mau diapakan oleh Tuhan. Dia tidak tahu. Tetapi dengan imannya dia merespon bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Ada rencana yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, sehingga dia merespon panggilan Tuhan itu, ya. Dan ketika dia merespon, maka janji-janji Allah itu pun digenapi di dalam kehidupannya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita mau menerima janji-janji berkat itu, maka kita harus merespon panggilan Tuhan. Kita datang dan mengatakan, ini aku Tuhan, ini hidupku, aku mau berikan kepada Engkau. Aku menerima panggilanmu dan aku mau hidup seturut dengan rencanamu. Maka janji-janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Abraham pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita ketika kita melangkah untuk merespon setiap panggilan Tuhan. Saat kita merespon panggilan Tuhan, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Apa yang harus dibayar oleh Abraham pada saat dia merespon panggilan Tuhan? Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia berumur 75 tahun. Itu merupakan sesuatu hal yang cukup berat. Karena secara fisik, untuk perjalanan jauh, orang berusia 75 tahun, kita tahu mulai menurun kekuatannya. Tetapi dia rela untuk tetap menjalani panggilan Tuhan. Lalu, apalagi yang harus dilakukan Abraham? Dia harus menjalani perjalanan cukup jauh dengan transportasi yang pada saat itu mungkin hanya berjalan kaki atau menggunakan unta. Ya, tidak ada transportasi yang canggih seperti sekarang ya. Dan perjalanannya bukan perjalanan yang pendek, tetapi cukup jauh. Dan dia juga tidak tahu kemana Tuhan akan membawa dirinya. Tetapi dengan iman yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara dan menolong dan memberkati di dalam kehidupannya, dia tetap menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita harus meninggalkan keluarga kita seperti Abraham, karena keluarga kita bukan keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mungkin kita harus meninggalkan mereka. Mungkin kita harus meninggalkan kesenangan kita, atau kita meninggalkan hobi kita, meninggalkan jabatan kita, ya, untuk bisa merespon panggilan Tuhan. Dan mungkin banyak kesulitan yang harus kita hadapi ketika kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Jatuh bangun kita lalui. Tetapi percayalah, ketika Tuhan memanggil kita, dia punya rencana yang indah. Kalau kita harus melewati semuanya itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Dia selalu bersama-sama Abraham. Ya. Dan Abraham sungguh luar biasa. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, sungguh-sungguh
pribadi yang mengandalkan Tuhan, ya, yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Kalau kita lihat dari bacaan tadi bahwa 2 kali dia mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan dan memanggil nama Tuhan, itu menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan merasa bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan. Nah, di dalam kehidupan kita, kita pun harusnya seperti Abram, ya, senantiasa mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hidup kita, dan benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saudara yang terkasih, hari ini kita belajar betapa luar biasa panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Karena kita mungkin sudah terbiasa dengan membaca firman Tuhan, lalu beribadah, ya, memuji Tuhan, melayani. Akhirnya semuanya itu menjadi suatu rutinitas. Dan kita mulai terlupakan apakah sebenarnya panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk mencelikkan hati dan pikiran kita untuk bisa peka terhadap panggilan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu itu, maka kita akan menjalani setiap hidup kita dengan penuh arti, dengan benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, ya. Ketika kita tahu kita dipanggil untuk menjadi berkat, maka kita akan lakukan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk bisa menyatakan kabar Injil kepada banyak orang, mari kita juga akan lakukan dengan sepenuh hati kita. Kita kembali kepada panggilan kita mula-mula, di mana Tuhan memanggil kita pada awalnya dulu, ya. Mari kita akan bersama-sama belajar. Saat ini saya pun juga belajar untuk mendengar, untuk peka dengan suara Tuhan, apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara juga memohon kepada Tuhan. Kita bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan telinga yang peka, hati yang peka untuk merespon apa yang ingin Tuhan saya lakukan, Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam kehidupan ini. Di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah studi kita, di tengah pelayanan kita. Karena hanya dengan panggilan Tuhan, semua yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sungguh berarti di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Abram. Dan janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita ketika kita melangkah merespon setiap panggilan Tuhan, melangkah merespon untuk turut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Kalau mungkin ada sesuatu hal yang sekiranya tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi guru masing-masing. Ada Ibu Yohana, ada Ibu Ripka, ada saya Ibu Yohan, ada Bapak Pendeta. Silahkan bisa menanyakan secara pribadi melalui WA di nomor masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, pembelajaran kita hari ini menjadi berkat bagi kita, dan kita diingatkan kembali bahwa kita dipanggil Allah untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dan saya mengingatkan, jangan lupa untuk memberikan persembahan di dalam sekolah minggu. Bersama-sama bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan di gereja, atau bisa transfer melalui rekening yang ditayangkan di akhir pelajaran hari ini. Dan biarlah kita semuanya terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana kami boleh melihat teladan Abram yang rela meninggalkan segala sesuatu, baik itu keluarga, kampung halamannya, atau hal-hal di belakangnya untuk merespon panggilan Tuhan. Dan pada akhirnya janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya,
dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula kami rindu untuk senantiasa peka akan panggilan Tuhan dan senantiasa merespon setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa dipakai Allah menjadi alat saluran berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu berkat yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan yang kami terima di dalam Yesus Kristus, kami boleh bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kami yang belum percaya, sehingga mereka boleh menerima berkat terbesar itu di dalam kehidupan mereka dan menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati. Kami percaya di tengah situasi yang mungkin sulit bagi kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Karena kami anak-anak Tuhan yang merespon panggilan Tuhan, yang siap untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.